warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Syarif dari Prodi S1 Teknologi Informasi Universitas Aisyah Palembang. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar analisis perbandingan algoritma. Yang dimana itu ada topik search battle ya teman-teman, yang membandingkan dua algoritma pencarian linear search dan binary search. Adapun studi kasusnya yang saya pakai adalah mencari data NIM mahasiswa dalam sebuah daftar. Jadi bayangin teman-teman, kita ini punya ribuan data induk mahasiswa dan kita ingin tahu algoritma mana yang lebih cepat, lebih efisien untuk mencari satu NIM tertentu di dalamnya. Jadi video kali ini saya akan bagi menjadi 4 bagian penjelasan, yang dimana yang pertama itu ada penjelasan kedua algoritma, demo eksperimen secara live, penjelasan grafik hasil, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Oke, yang pertama nih teman-teman, saya jelaskan dulu bagaimana sih kerja masing-masing algoritma ini. Yang pertama itu ada linear search. Cara kerjanya sangat sederhana, dia menyisir data satu persatu dari indeks paling awal sampai akhir dan membandingkan setiap elemen dengan NIM yang kita cari. Begitu ketemu yang cocok, ketemu yang ingin kita cari, langsung berhenti dan mengembalikan posisinya. Kalau sampai akhir data tidak ada yang cocok, sorry teman-teman, berarti nomor induk mahasiswa itu memang tidak terdaftar atau memang tidak terdata di dalam daftar mahasiswa ini. Mungkin di sini ada contoh codingannya daftar linear search. Dan yang kedua itu ada binary search. Apa sih itu? Bagaimana sih cara kerjanya teman-teman? Jadi cara kerjanya itu berbeda total. Dia itu memanfaatkan strategi dibelah dua atau dibagi dua. Syaratnya data harus sudah terurut dari kecil ke besar. Jadi datanya itu udah ada diurutkan teman-teman dari 1 sampai ke angka yang paling terbesar. Dan cara yang pertama itu adalah mengambil elemen di posisi tengah. Kalau nilainya sama dengan target, ya berarti sudah ketemu. Kalau target lebih besar dari elemen tengah, berarti kita buang saja separuh dari sisi kiri. Dan lanjut, cari di separuh kanan. Sebaliknya, kalau target lebih kecil, kita buang separuh ke kanan dan cari di separuh kiri. Proses ini diulang terus sampai ketemu atau sampai ruang pencariannya habis. Karena di setiap langkah membuang setengah data yang tersisa, kompleksitas waktunya menjadi 0 log n. Jauh lebih efisien dibanding linear search, khususnya data yang besar. Jadi kita ambil contoh dari 20 NIM yang sama mencari target yang sama di posisi ke-7. Jadi binary search-nya itu hanya butuh 4 kali perbandingan saja untuk menemukannya, dibanding linear search yang butuh 8 kali. Contoh kecil sekali, tapi nanti di demo saya akan tunjukkan bedanya jauh lebih ekstrim kalau datanya ribuan. Lanjut, kita mungkin langsung saja masuk ke demo eksperimen. Saya akan menjalankan kodenya secara langsung di terminal supaya kita bisa lihat bagaimana sih kedua algoritma ini bekerja dengan data asli. Seperti itu teman-teman. Ini teman-teman. Jadi program ini pertama-tama itu melakukan uji correctness, yang mana memastikan kedua algoritma memang menghasilkan jawaban yang benar sebelum dipakai untuk eksperimen. Bisa dilihat di layar nih.
linear search dan binary search sama-sama berhasil menemukan target di posisi yang sama. Selanjutnya itu program menjalankan eksperimen dengan 3 ukuran data. 3 ukuran datanya itu yaitu 100, 1000, dan 10.000 nih teman-teman. Setiap ukuran data diuji sebanyak 5 kali. Bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Setiap data itu diuji selama 5 kali pengulangan. Lalu hasilnya dirata-ratakan. Kenapa? Ini penting supaya hasil pengukuran tidak terganggu oleh noise sesaat dari komputer. Nih, bisa dilihat untuk data 100 NIM, rata-rata linear search-nya itu hanya 0,000154 detik. Begitu naik ke 1000, data waktu linear search-nya itu butuh sekitar 0,15 gitu. 0,0015. Ya, seperti ini teman-teman. Ini hasil dari demo eksperimen dari saya. Mungkin kita lanjut ke penjelasan grafik hasil. Ini kita lihat grafik hasil. Nih, ini adalah grafik perbandingan waktu eksekusi kedua algoritma. Sumbu horizontalnya adalah ukuran data dan sumbu vertikalnya ada waktu eksekusi. Keduanya digambar dalam skala logaritmik. Jadi bisa dilihat nih dari garis merah ini teman-teman. Linear search naik dengan kemiringan yang jauh lebih curam dibanding garis biru. Pola ini secara visual menunjukkan perbedaan kompleksitas. Garis yang naik tajam menandakan pertumbuhan, sedangkan garis yang landai menandakan pertumbuhan O log n. Kita lanjut di grafik perbandingan linearnya. Nih, kalau grafik sebelumnya kita pakai skala log supaya polanya kelihatan jelas. Jadi di grafik kedua ini saya pakai skala linear biasa. Dan di sini terlihat jauh lebih dramatis nih teman-teman. Garis linear secara melonjak tinggi begitu data bertambah banyak. Sementara garis binary search itu nyaris menempel di dasar grafik. Hampir tidak terlihat sama sekali. Nah, dari kedua grafik ini terlihat jelas, teman-teman. Semakin besar ukuran datanya, semakin besar juga selisih performa antara keduanya. Ini murni dari konsekuensi dari perbedaan kompleksitas algoritma versus ON versus O log n, teman-teman. Jadi mungkin kita masuk ke kesimpulannya aja. Jadi dari seluruh eksperimen ini saya tarik kesimpulan dari saya. Yang pertama itu kedua algoritma sama-sama valid dan menghasilkan jawaban yang benar. Ini sudah dibuktikan lewat uji correctness di awal tadi, teman-teman. Dan kedua itu linear search lebih cocok dipakai kalau datanya belum turut atau kalau ukuran datanya masih kecil, karena implementasinya itu sederhana dan tidak butuh syarat data tertentu. Dan yang ketiga itu ada binary search.
itu binary search jauh lebih unggul dari segi kecepatan, terutama untuk data berukuran besar. Akan tetapi, dengan catatan penting nih, datanya harus sudah terurut lebih dulu. Kalau belum terurut, ada biaya tambahan untuk mengurutkannya. Dan yang terakhir nih teman-teman dari saya, data eksperimen tadi terlihat jelas, semakin besar jumlah NIM mahasiswa yang harus dicari, semakin besar pula keuntungan memakai binary search dibanding linear search. Dari yang tadinya cuma sekitar 10 kali lebih cepat di data kecil, jadi hampir 280 kisaran kali lebih cepat di data besar itu teman-teman. Jadi kalau saya harus memilih untuk kasus pencarian NIM mahasiswa dalam jumlah besar, mungkin saya akan memilih binary search teman-teman, karena binary search itu adalah pilihan yang jauh lebih efisien selama kita bersedia menjaga data itu tetap terurut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.